Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada saat ini, mari kita bersama-sama membaca doa dengan bacaan umur kita bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari atau membahas tentang amar atau perintah dalam usul fikih. Misalnya sampai ditanya oleh orang tua, diperintahkan, bukan ditanya ya, diperintahkan oleh orang tua untuk mengerjakan sholat, apakah perintah itu wajib dikerjakan? Wajib. Bagaimana kalau perintahnya itu makan? Ada yang menjawab sunnah, ada yang menjawab wajib. Berarti yang lapar wajib ya. Yang sudah kenyang juga boleh. Wasrobu walatus aribu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Nah, untuk lebih jelasnya apakah perintah itu semuanya wajib atau ada yang mubah atau ada yang haram, bahkan kita akan kupas pada kesempatan kali ini. Coba sampai pikirkan ya, apakah semua perintah itu wajib? Kalau kita angan-angan dalam Al-Quran itu perintah ada yang wajib dan ada yang tidak wajib. Seperti kata firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kulu min rizqillah. Kulu itu kan sebutnya amr atau perintah. Tapi apakah berarti hukum makan itu wajib? Kan tergantung kan. Ada yang wajib, ada yang tidak. Juga misalnya ada perintah seperti ini, i'malu ma syi'tum. Lakukan apa yang kamu mau. I'malu itu kan amr juga. Tapi apakah berarti i'malu ma syi'tum itu berarti kita boleh berbuat semaunya? Kan juga tidak. Nah, berarti amal itu ternyata tidak selalu berarti wajib. Nah, kenapa demikian? Atau apa ciri-cirinya? Nah, itulah yang akan kita kupas bareng-bareng pada pertemuan kali ini. Oleh karena itu, nanti saya minta untuk didiskusikan. Nanti kita akan bagi beberapa kelompok supaya bisa mendiskusikan tentang makna amar itu atau faedah dari amar, mana yang wajib, mana yang sunnah, dan yang lain-lain. Sudah? Ya, untuk lebih memahami masalah yang tadi akan kita bahas, saya buat di antara kalian menjadi 4 kelompok yang nanti masing-masing akan mendiskusikan berkaitan dengan amr. Silahkan diskusikan. Pertama, apakah amr itu wajib? Ya, apakah amr itu wajib, menunjukkan wajib? Terus sebutkan alasannya. Jadi begini, saya cari dulu kalimat yang ada dalam Al-Quran misalnya atau hadis yang menunjukkan amr, masing-masing dari satu kelompok mencari lafaz yang ada amarnya, lalu sampean diskusikan apakah amr itu menunjukkan wajib. Paham ya? Kemudian alasannya apa?
Kenapa itu wajib? Alasannya apa? Gitu. Setelah itu cari contoh lain, contoh amr lain. Jadi sampai cari 2 contoh amr, baik itu dari Al-Quran boleh, dari hadis juga boleh. Yang satu itu menunjukkan apa, misalnya wajib. Kemudian cari amr lain yang menunjukkan sama. Kalau tadi itu wajib ya dari yang wajib juga. Kalau tadi sunnah juga dari yang sunnah. Jadi yang pertama cari lafaz amr, kemudian menunjukkan apa dan alasannya apa, dan kemudian contohkan atau beri contoh amr yang lain selain tadi. Paham ya? Ya. Saudara yang ada di kita boleh. Yang ada di kita boleh tanya. Amal keren sudah bagus. Nanti di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui bahwasanya amal itu adalah sebuah perintah, yaitu telah berpikir dan Allah silakan, yaitu mencari sebuah pekerjaan, memberikan sebuah pekerjaan dari atasan kepada bawahan. Kelompok kami itu membuat contoh seperti ini. Sawu suku pakum paina tasjata sukufi minta mami ekomati sholat. Amar itu adalah sebuah perintah dari atasan kepada seorang bawahan. Imam dalam sholat itu adalah sebuah atasan yang menyuruh kita untuk mengikuti imam. Imam berkata, sawu suku pakum, ratakanlah suku kalian. Nah, amar di sini itu merupakan yang menunjukkan mana yang wajib. Karena apa? Meratakan sholat fa'inna taswiyata sukufi itu adalah sebagian dari sempurnanya untuk mendirikan sholat. Jadi meratakan sawu di sini itu merupakan sebuah amar yang wajib, karena meratakan sholat dalam sholat, fa'inna taswiyata sukufi, meratakan sholat dalam sholat itu sebagian dari kesempurnaan dalam sholat. Sholat itu kan kalau makmum itu kan setidaknya itu kan harus rata. Nah, ketika imam mengeluarkan ucapan sawu suku fakum fa'inna taswiyata sukufi min tamam nikmati sholat, maka sawu di sini itu merupakan fi'il amr yang menunjukkan makna yang wajib. Berarti seumpama tidak lurus dia tidak sholat. Bukannya tidak sholat, tapi sholat ini tidak sempurna. Ini kan sudah jelas. Ini tidak lurus sudah. Minta menikmati sholat Masih diterima, tapi tidak sempurna sholatnya, belum sempurna. pahalanya berkurang. Apakah di situ ketika tidak melaksanakan perkara yang wajib tersebut mendapatkan dosa? Saya tidak mendapatkan dosa, tapi kan kurang sempurna saja, nantinya kurang sempurna. Kan selain ada keterangan itu juga disebutkan alasannya nantinya di belakangnya itu. Kalau semisal orangnya Mungkin punya pendapat lain berkaitan dengan contoh ini. Silahkan maju. 3 bisa. Oke, langsung kita sangkal Bisa enggak? ya. langsung saja. di sini Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Di sini kan sikut amar, yang mana sikut amar tuh
menuntunkan suatu perkara dari arahan atas ke bawah yang agak rendah. Nah, asal kaidah yang pertama al-aslu fil amr lil wujub, berarti bisa diambil kesimpulan asal, berarti bisa diambil kesimpulan ada cabang-cabangannya, ada yang berbeda-beda dan ada asalnya. Asalnya perintah itu wajib, hanya saja karena ini perintahnya sawu sufu bakom paling atas batas hukum minta mamin di kaum salah. Lurusnya sop kalian, luruskan sop kalian, karena semuanya lurusnya sop itu termasuk menjadi sempurna sholat. Nah, karena ini ganjarannya itu ada langsung di depan. Jadi kami kelompok sini mengatakan ini adalah masuk kaidah yang pertama, tapi ke furu'nya kan ada asal, berarti ada furu'. Waktu tastaminus di waktu ukul di masjid. Nah, terkadang sikap-sikap ukul digunakan dalam beberapa wajah. Yang pertama doa, tahdid, dan kita masuk ke ikram. Jadi bagi orang yang menyempurnakan sholat ini mendapat bagi orang yang meluruskan sholat, dia mendapat ganjaran sempurna sholat. Berarti perintah ini untuk memuliakan orang yang meluruskan sholat. Seperti halnya udkhuluha bisalamin aminin, masuklah kalian ke surga dengan selamat dan aman, tentram. Jadi perintah masuknya ini untuk memuliakan orang yang perintah ini untuk memuliakan orang yang masuk dalam keadaan selamat dan tentram. Begitu juga perintah ini untuk memuliakan agar dia mendapatkan kesempurnaan sholat. Begitu juga di sini udkhuluha bisalamin aminin, perintah ini agar dia mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan. Bukan wajib. Karena definisi wajib sini ma'yutlabu fa'iluhu wa yu'aqibu tarikuhu. Ketika dikerjakan dia mendapat ganjaran, dan ketika meninggalkan dia mendapat dosa. Begitu, karena ini rembukan kami. Berarti saya kaidahnya apa? Ada yang tidak sependapat? Oh, banyak. Silakan. Di sini tidak apa-apa. Sini aja lah. Oh, di sana tidak apa, silakan. Semisal untuk berikram ya. Kalau misalnya tidak ada fa'inan tasbih subuh minta mikomati sholat, sahu subuh vakum, maka itu kan akan menjadi wajib. Contoh, semisal tidak ada kata sahu subuh vakum, imam datang langsung mati, makmum itu tidak diperingati untuk sahu subuh vakum, maka nanti sopnya itu kan berantakan, mabur, nanti itu gak jelas. Ya, berarti itu kan harusnya wajib. Nah, dan ketika kenapa kok harus meluruskan sholat? Nah, fa'in atas jatuh subuh fimin kama menikmati sholat itu kan alasan dari sabu tersebut. Nih, jadi bisa diambil jawabannya dari kata-kata min tamamis sholat, bukan dari kata-kata min sihatis sholat. Ketika ada kata-kata min sihatis sholat, maka ini amarnya adalah al-aslu fil amr lil wujub. Cuma karena di sini kata-katanya min tamamis sholat, bagi orang yang meluruskan sholatnya dapat kesempurnaan sholatnya, maka di sini masuknya ke ikram, memuliakan. Ya, tapi yang tidak sepakat ternyata yang kelompok yang mengatakan wajib. Ada kelompok yang lain yang bukan wajib juga bukan ikram. Silakan. Kelompok 2 4 belum. Tidak, saya tidak setuju dengan Anda ya. Kelompok kami itu mengatakan tahdid ya, itu untuk menakut-nakuti orang yang sholatnya tidak lurus ya. Itu. Karena apa? Karena misalnya sholatnya tidak lurus, itu tidak akan mendapatkan kesempurnaannya sholat. Ya. Saya tidak setuju dengan kelompok Anda dan kelompok ini. Saya hanya pendirian sendiri. Kelompok kami itu ya independen. Jadi kelompok kami, menurut kami yaitu yang nadab hukumnya, yang mana di situ ketika dilakukan itu kan mendapatkan pahala, dan ketika ditinggalkan
kayak mana tuh ketika apa namanya diperintahkan kan bisa menjadi wajib, dan jika dilakukan kan harus dilakukan kan. Saya pernah amar itu dilakukan ketika wajib. Ya. Nah ketika sunnah boleh dilakukan boleh tidak, tapi apa namanya ketika dilakukan kan hanya sunnah doang itu. Sejak wajib untuk diperintahkan kepada makmum untuk meluruskan, tapi dilakukannya itu sunnah. Sunnah. Alasan sunnahnya, oke, sudah silakan menghadap ke sini semua. Saya luruskan ya. Saya luruskan nih. Jadi pendapat sampean cukup bagus, dari yang wujud, yang ikram, kemudian yang tahdid, juga yang nadir. Kita kupas bersama-sama. Yang wujud apakah sesuai? Yang wujud tentunya nanti tasbih tasufuf ini yang menjadi apa namanya mahkum bihnya. Berarti meluruskan shaf apakah nanti termasuk wajib atau mandub atau yang lainnya. Kalau ini dihukumi wajib atau hukumnya wujub, maka berarti tidak meluruskan shaf berarti haram, ya kan? Karena kebalikan wajib itu haram. Orang yang tidak lurus shafnya berdosa. Betulkah demikian? Betulkah hukumnya demikian? Tidak. Oh ternyata wujud itu kurang tepat. Kemudian ikram. Kalau ikram itu apakah harus dikerjakan? Apakah kalau dikerjakan itu ada nilai plusnya, pahala misalnya, atau ada kesempurnaan? Ikram dicontohkan dalam kitab itu udkhuluha bisalamin. Ketika masuk surga apa hukumnya sunnah? Sunnah enggak? Sunnah enggak? Contoh ikram ini ya, sampai ada tamu terus, oh monggo pinaka, monggo lungguh. Lungguh untuk ganjaran. Iya. Sing mangga ke sing lungguh sing untuk ganjaran. Jadi ikram itu sama dengan ibadah. Cuman itu ada intonasi penghormatan. Ikram itu penghormatan. Jadi sepertinya di sini itu nggak cocok kalau pakai buat ikram. Ya. Kemudian yang tahdid, salah kabeh lah kok. Tahdid itu berarti kan contohnya apa di sana dalam kitab? Berarti di sana kan perintahnya mengerjakan apa yang kalian mau, kan? Lakukan apa yang kamu mau. Hukum melakukannya apa? Malah dilarang. Ikmalu ma syi'tum, kerjakan apa yang kamu mau. Berarti kalau dia melakukan apa yang dia mau, boleh nggak? Malah nggak boleh, mau itu tahdid kok, bukan perintah tapi malah larangan. Bagaimana dengan meluruskan shaf apa demikian? Enggak apa-apa. Pendapatnya sudah cukup bagus. Karena baru kali ini saya mempelajari ini. Saya yakin yang ahlinya pun belum tentu bisa. Terus kemudian yang nadab, apa definisi dari nadab? Apa mandubnya? Ma yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala. Kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapatkan pahala. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dosa. Baik, kita lihat. Meluruskan shaf, kalau dikerjakan dapat pahala enggak? Jelas dapat, banyak dapatnya. Jelas. Karena itu minta mami iqamati sholat, sholatnya semakin sempurna.
Lah kalau tidak dikerjakan dosa enggak? Enggak, karena apa? Enggak membatalkan sholat. Iya. Kalau ada orang sopnya enggak lurus, sah enggak jamaahnya? Sah, makanya itu yang tepat adalah kelompok 4. Jadi itu ya kesimpulannya bahwa amar itu kesimpulannya begitu, amar tidak selalu bermakna wajib, tapi tergantung dalil-dalil yang menunjukkannya apakah itu wajib harus didukung dengan dalil yang lain, apakah itu sunnah, apakah itu mubah dan lain-lain. Sekali lagi, amar tidak selalu bermakna wajib. Ya. Itulah tadi pembelajaran pelajaran kita tentang amar. Kalian sudah mempelajari dan sudah memahami dengan baik, dan sudah dicontohkan juga dengan baik oleh salah satu kelompok dari kalian semua. Dan untuk itu saat ini mari kita tutup bersama-sama. Tapi sebelumnya saya beri tugas untuk mencari lagi amar yang wajib mana, yang nadab mana, dan silakan mencari contoh-contoh amar di sekitar kita, mungkin perintah orang tua, perintah kakak, dan seterusnya. Dan untuk kali ini kita tetap bersama-sama dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah.